Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjarmasin. Hari ini kami akan simulasi proses coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dan perkenalkan, sebelah kanan Saya Rika dari SDN Sungai Andai 4 Banjarmasin. sebelah kiri Saya Tuti Aisyah dari SDN Kebun Bunga 3 Banjarmasin. dan saya sendiri Ahmad dari SDN Basiri 10 Kota Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tuti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kita kali ini akan melakukan supervisi ya Bu. Kan Ibu mau melakukan proses coaching nih. Iya Bu. Nah, sebagai awalannya saya akan mengajukan pertanyaan nih kepada Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dalam rubrik penilaian kali ini, saya akan mengamati Ibu apakah sudah menggunakan alur cerita atau belum, atau kemudian Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau belum gitu kepada coachnya. Kemudian saya akan mendengarkan respon Ibu gitu dari coach dari pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Dan jangan lupa Ibu harus menyesuaikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Sampai sini Ibu paham? Insya Allah paham Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama ya Bu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu. Izin menjawab. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu, di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Bu mungkin. Oke, jadi ada 3 kompetensi inti ya yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya betul, ada 3 Bu. Baik, pertanyaan berikutnya ya Bu, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan nih, kompetensi yang mana saja yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan itu sepertinya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, jadi ada 2 ya, mendengar aktif sama pertanyaan berbobot. Selanjutnya, kira-kira apa sih yang ingin Ibu tahu indikator kecapaian yang seperti Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Bu, di sini saya ingin mengetahui coach saya menemukan solusi dari permasalahan dari coach saya Bu. Oke. Jadi Ibu indikatornya ingin coach menemukan solusi dari permasalahannya ya. Baik, demikian dulu kegiatan supervisi kita ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Ahmad? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik juga Pak. Katanya Bapak Ahmad ada yang mau disampaikan Pak. Ada apa ya Pak ya? Jadi gini Bu, jadi ada permasalahan nih dari kelas saya Bu. Jadi anak-anak nih kurang motivasi belajarnya Bu terhadap pembelajaran yang saya lakukan Bu. Berarti masalah murid ya Pak ya? Iya Bu. Tapi mohon maaf nih sebelumnya Pak, kita mungkin tidak bisa banyak waktu ya Pak ya, sekitar cuma 15 atau 20 menit, bisa kan Pak? Gak apa-apa kan Pak ya? Ya oke. Oke baik Pak Ahmad, mengenai murid apa ada masalahnya Pak? Jadi murid yang masalah yang ada pada kelas saya itu adalah murid kurang motivasi Bu dalam belajar dalam proses pembelajaran Bu. Jadi kurangnya fokus dan kurang motivasi dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Iya Pak, berarti permasalahan yang Bapak hadapi sekarang adalah di mana murid itu kurang fokus pembelajaran ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke. Mungkin percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak inginkan dari percakapan kita Pak? Jadi percakapan pada hari ini ya saya ingin berharap ada solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Menurut Bapak Ahmad nih,
apa yang menyebabkan murid-murid Bapak itu mudah terganggu dan kurang fokus dalam pembelajarannya, Pak? Ya, jadi mungkinan Bu ya. Jadi kurangnya fokus belajar murid saya, kurangnya motivasi itu ya tadi kurangnya pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu datar. Artinya tidak ada eh, motivasi yang saya lakukan dan berikan kepada anak murid. Jadi saya harapnya adalah sebagaimana mestinya pembelajaran itu berjalan terhadap antara saya dengan murid-murid saya dan tujuan akhirnya adalah tujuan pembelajaran yang Bu tercapai. Oh, oke. Berarti menurut Bapak tadi penyebab anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran itu Bapak menyampaikan pembelajaran yang terlalu datar ya, Pak ya. Ya. Juga mungkin bisa jadi anak-anak itu kurang fokus belajar diakibatkan mungkin ada beberapa anak Bapak yang belum sarapan mungkin, Pak. Ya, Oke, baik Pak. Berarti menurut Bapak itu anak-anak kurang fokus tadi karena Bapak melakukan pembelajaran yang terlalu datar ya Pak ya. Juga mungkin kalau menurut saya itu mungkin anak-anak jadi kurang fokus dalam belajar itu karena mungkin ada beberapa anak Bapak yang belum sarapan mungkin Pak. betul Bu. Itu juga sangat mengganggu proses pembelajaran kan ya Pak ya. Sekali. Nah, jadi mungkin menurut Bapak nih, apa kira-kira yang bisa membuat anak-anak itu bisa lagi fokus dalam pembelajaran, Pak? Jadi kemungkinan membuat anak dalam hal termotivasi Bu ya menurut saya ya. Seharusnya ya saya melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan agar anak-anak itu dalam arti termotivasi dalam proses pembelajaran dan mungkin ya saya lakukan ya adalah yang seperti ice breaking Bu. Artinya setiap jeda pembelajaran itu ada agar memancing kembali fokus anak itu terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan, memberi jeda waktu dalam arti menghela nafas. Nah, itu beberapa ya yang mungkin ya dalam arti untuk meningkatkan motivasi anak-anak saya dan juga dalam proses pembelajaran itu anak-anak dapat termotivasi dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan seperti yang tadi Bu. Oh, oke. Saya sependapat Pak dengan Bapak. Mungkin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberi jeda di sela pembelajaran itu juga salah satu motivasi anak untuk bisa lebih fokus Pak dalam pembelajaran. Yeah. Terus Bapak juga mungkin bisa memainkan permainan konsentrasi, melakukan ice breaking tadi Pak, agar anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran. Ya, yes. Jadi hal-hal yang seperti itu Bu ya, jadi seperti ya betul Bu. Ya, artinya itu bisa saya tambahkan nanti di proses pembelajaran saya dalam arti dimasukkan dalam ice breaking Bu ya, dalam ice breaking melatih konsentrasi. Yaitu harapannya tadi ya supaya anak-anak itu termotivasi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Iya betul. Bapak bisa mengajak anak itu duduk tenang, terus fokus pada tarikan napas sehingga murid dapat fokus. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Bu. Bapak bisa juga melakukan ice breaking tadi dan melatih konsentrasi belajar itu lebih banyak dan maksimal lagi mungkin Pak. Iya Bu. Oke Pak, menurut saya sudah cukup bagus ide-ide Bapak. Jadi apa ada yang lebih mau ditanyakan lagi Pak? Saya rasa cukup Bu. Mungkin nanti rencana yang saya akan sudah susun ini selanjutnya adalah saya melakukannya Bu. Dalam arti ini adalah rencana aksi saya. Dalam arti ini yang harus saya lakukan untuk ya nanti secepatnya. Dalam arti ini kan permasalahan yang saya rasakan Bu. Agar apa yang saya rasakan itu dapat berubah dalam arti meningkatkan motivasi belajar anak terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Oh jadi rencana Bapak ke depannya itu untuk menyelesaikan masalah ini lebih tepatnya seperti apa tadi Pak? Langsung Bu, dalam arti yang perencanaan sudah ada tadi seperti motivasi, kemudian ice breaking, tinggal aksi nyatanya saja Bu, actionnya saja ini. Oke seperti itu ya Pak. Bagus sekali sudah Pak rencana Bapak. Semoga berhasil ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Oke, yang terakhir nih Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak rancang tadi? Jadi komitmen saya ya adalah keberlanjutannya dalam proses ini ya saya melakukan aksi nyata dengan nyata dan akan melaporkan hasil daripada yang telah saya rencanakan ke depannya. Sekali Pak, saya akan terus mendukung rencana Bapak tadi. Mudah-mudahan berjalan lancar. Sekarang apakah Bapak masih bingung Pak?
Saya rasa hari ini ya pada proses ini saya merasa lega sekali Bu. Artinya apa? Terhadap permasalahan yang saya rasakan, saya mendapatkan titik temu dalam hal penyelesaian masalah yang saya rasakan. Oh, Terima kasih Bu ya. alhamdulillah Pak. Mungkin percakapan kita bisa mungkin cukup sampai di sini ya Pak ya. Ya Bu. Semoga rencana-rencana Bapak Ahmad tadi berjalan lancar Amin. dan semuanya akan lebih baik lagi ke depannya Pak. Amin. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ide-ide yang telah Ibu sampaikan. Harapannya adalah semoga saya dapat melakukannya sesegera mungkin dan mendapatkan hasilnya semaksimal mungkin. Terima kasih Bu. Amin, sama-sama Pak. Selamat siang Bu Tuti. Siang Bu Rika. Alhamdulillah tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bapak Ahmad. Sebelum penutupan nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ibu sudah siap? Insya Allah sudah siap Bu. Iya. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan nih pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan sebelumnya? Baik Bu, pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Seperti saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee dan tanggung jawab terhadap komitmen yang sudah dibahas sebelumnya Bu. Sehingga alur tersebut sudah membuat coachee menemukan solusi yang dihadapinya. Oke, bagus, baik Bu. Jadi di sini saya akan menyampaikan catatan hasil observasi Ibu bersama coaching tadi ya, bahwa pada saat proses coaching tadi Ibu Tuti sudah berjalan dengan baik dan saya lihat juga sudah sesuai alur Tirta. Kemudian pada saat itu juga saya lihat Ibu Tuti sudah benar-benar menyimak masalah yang dihadapi oleh coachee dan mendengarkan secara aktif ya Bu. Dimana hal ini terlihat ketika Ibu memberikan umpan balik yang berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan coachee. Selain itu Ibu juga saya lihat sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus itu Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Untuk kegiatan pasca supervisi ini, sebelum kita tutup, kompetisi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya ingin memahami lebih dalam lagi alur Tirta, sehingga nantinya saya akan lebih dapat melakukan kegiatan coachingnya lebih baik lagi Bu. Oke, baik Bu. Semoga kita ke depannya bisa melakukan dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik, sampai di sini dulu kegiatan pasca supervisi kita hari ini. Semoga bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih kembali Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Ya, sama-sama.